Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini seperti biasa saya akan kembali lagi dengan membawakan kisah misteri yang tentunya semoga dapat menemani aktivitas kalian semua. Yuk, kita masuk ke dalam ceritanya. Matahari sudah tinggi, tapi di rumah kecil beratap seng yang sudah berkarat itu, suasana masih terasa suram. Angin siang yang panas menerobos celah-celah dinding bambu, menggoyangkan sarang laba-laba yang menggantung di sudut. Raffi duduk di dipan kayu, menatap piring kosong di depannya. Pagi tadi, mereka hanya makan nasi dengan garam dan sedikit sambal. Di pojok ruangan, Pak Warto duduk bersandar di dinding. Wajahnya penuh garis kelelahan. Hidup begini terus, kapan kita bisa enak, Sar? Gumamnya. Suaranya berat. Bu Sarmi, istrinya, sibuk mengupas singkong yang mereka temukan di ladang belakang rumah. Aku juga capek, Pak. Lihat rumah kita, mau roboh, tiap hari makan singkong, makan nasi aja harus diirit-irit. Sampai kapan kita begini? Keluhnya. Pak Warto menghela napas panjang, menatap lantai tanah yang dingin. Dulu, ia sempat bekerja sebagai buruh tani, tapi panen yang gagal dan hutang yang menumpuk membuatnya terpaksa berhenti. Sekarang, mereka hanya mengandalkan hasil kebun kecil di belakang rumah yang sering tak cukup untuk makan sehari-hari. Di sudut ruangan, seorang anak kecil berusia 5 tahun sedang bermain dengan boneka dari kain lusuh. Sari, adik perempuan Raffi, adalah satu-satunya cahaya di tengah penderitaan mereka. Walaupun hidup dalam kesusahan, ia tetap ceria, selalu tersenyum meskipun perutnya sering kosong. Mas, kita besok makan apa? Tanya Sari polos sambil menarik baju kakaknya. Raffi mengelus kepala adiknya, tersenyum meskipun hatinya pedih. Besok kita pasti makan enak, Dek. Mas akan cari cara, katanya. Meskipun ia sendiri tak tahu bagaimana caranya, Pak Warto tiba-tiba berdiri. Matanya tajam menatap istrinya. Aku dengar dari orang-orang di pasar, ada cara buat cepat kaya, gak perlu kerja banting tulang, katanya lirih. Bu Sarmi terdiam sejenak, lalu menoleh dengan tatapan penuh harap. Beneran, Pak? Pak Warto mengangguk pelan. Ada caranya, tapi butuh pengorbanan. Mereka saling pandang. Sementara di sudut ruangan, Raffi mendengar percakapan itu dengan perasaan tak enak. Ia tidak tahu apa yang direncanakan orang tuanya, tapi firasatnya mengatakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Malam itu, Raffi terbangun dari tidurnya. Suasana rumah gelap, hanya diterangi lampu minyak yang temaram. Ia melihat ke sekeliling dan menyadari sesuatu ayahnya tidak ada di tempat biasa. Biasanya, Pak Warto tidur di sudut ruangan beralaskan tikar usang. Tapi kali ini tempat itu kosong. Raffi bangkit perlahan, berjalan ke depan rumah. Dari balik celah dinding bambu, ia melihat bayangan seseorang berjalan menjauh ke arah hutan. Pak Warto, Bapak pergi lagi, gumamnya pelan. Sudah beberapa hari ini, ayahnya sering keluar rumah di tengah malam. Awalnya, Raffi mengira ayahnya hanya pergi ke sungai atau ladang, tapi kemana tepatnya, ia tidak tahu. Keesokan harinya, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Di atas meja kayu yang biasanya kosong, kini ada bungkusan nasi dan lauk pauk yang lebih mewah dari biasanya. Ada ikan goreng, tempe, bahkan ayam suwir, sesuatu yang jarang mereka makan. Bu Sarmi tersenyum lebar saat menyajikan makanan itu. Yang banyak. Ya, bapak kalian sekarang udah bisa cari rezeki lebih, katanya riang. Raffi menatap ibunya dengan penuh tanya. Dari mana semua ini, Bu? Bu Sarmi terdiam sejenak, lalu menjawab singkat. Bapakmu kerja malam. Jawaban itu tidak memuaskan Raffi. Selama ini ia tahu betul ayahnya tidak punya pekerjaan tetap. Bahkan untuk bertani saja, mereka harus berhutang bibit ke tetangga. Tapi sekerong, tiba-tiba ada makanan enak, bahkan baju baru untuk Sari. Kecurigaan itu semakin besar ketika suatu sore, Raffi melihat ayahnya duduk di beranda rumah, menghitung uang dalam jumlah banyak. Itu bukan lembaran ribuan yang biasa mereka pegang, tapi uang pecahan besar. Raffi mendekot, mencoba mencari tahu. Pak, dari mana uang sebanyak itu? Tanyanya hati. Pak Warto terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Rezeki anak soleh. Nah, Raffi tidak puas dengan jawaban itu. Ia merasa ada yang tidak beres. Ayahnya mulai sering menghindari pertanyaan, sering mengurung diri di dalam kamar saat malam tiba, dan ibunya semakin sering berbisik-bisik dengan suara pelan. Satu malam, Raffi memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Ia pura-pura tidur, menunggu sampai larut malam. Ketika ayahnya bangkit,
dan keluar rumah seperti biasa. Raffi mengikutinya diam-diam, menyusuri jalan setapak yang gelap menuju hutan. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Raffi berjalan pelan di balik bayang-bayang pohon, mengikuti langkah ayahnya yang semakin jauh memasuki hutan. Napasnya tertahan setiap kali ranting kering di bawah kakinya patah. Takut keberadaannya ketahuan. Setelah beberapa menit berjalan, ia mulai melihat cahaya remang-remang dari kejauhan. Samar-samar terdengar suara gumaman aneh, seperti orang yang sedang melafalkan mantra. Raffi semakin mendekat, bersembunyi di balik pohon besar, lalu mengintip dari sela dedaunan. Di tengah hutan yang gelap, ada sebuah tanah lapang yang diterangi obor. Di sana, beberapa orang berdiri melingkar, termasuk ayah dan ibunya. Di hadapan mereka, seorang pria tua berjubah hitam duduk di atas tikar anyaman, dikelilingi benda-benda aneh kepala ayam yang sudah dipenggal, kemenyan yang mengepulkan asap putih, dan sebuah kendi berisi cairan merah pekat. Dukun itu mengangkat tangannya ke udara, lalu berbicara dengan suara serak. Kalian sudah menerima bagian kalian. Kini waktunya memberi bagian kalian kepada mereka. Pak Warto mengangguk. Patuh, apa yang harus kami lakukan, Mbak? Suaranya bergetar. Dukun itu tersenyum miring. Matanya berkilat menyeramkan. Tumble, kalian butuh tumbal baru, agar rezeki tetap mengalir. Raffi menahan napasnya. Tumbal, darah anak kecil adalah yang paling disukai mereka. Lanjut dukun itu. Jika kalian ingin tetap kaya, kalian harus menyerahkan seseorang. Mendengar itu, tubuh Raffi gemetar. Ia menatap ayah dan ibunya, berharap mereka menolak. Tapi yang ia lihat malah sebaliknya. Pak Warto dan Bu Sarmi terdiam, saling pandang dengan ragu. Lalu, ibunya berbisik pelan, tapi cukup jelas di telinga Raffi. Bagaimana kalau Sari? Dunia Raffi terasa runtuh seketika. Lututnya lemas, dadanya terasa sesak. Mereka ingin mengorbankan Sari, adiknya sendiri. Pak Warto terlihat ragu, tapi dukun itu mendekatinya, menepuk bahunya. Jangan takut, kalau kau ragu, mereka akan mengambil nyawamu. Pak Warto menelan ludah, lalu mengangguk pasrah. Mata Raffi panas. Ia ingin berteriak, ingin keluar dan menghentikan semuanya. Tapi ia tahu, kalau ia melakukan itu, mungkin nyawanya juga akan terancam. Dengan tubuh gemetar, Raffi perlahan mundur, lalu berlari secepat mungkin kembali ke rumah. Ia tahu satu hal, ia harus menyelamatkan Sari sebelum semuanya terlambat. Sejak malam itu, Raffi tidak bisa tidur dengan tenang. Bayangan ritual mengerikan yang ia lihat di hutan terus menghantui pikirannya. Lebih dari segalanya, ia takut-takut kehilangan Sari. Namun, ketakutan itu menjadi kenyataan lebih cepat dari yang ia duga. Keesokan harinya, Sari tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya, ia hanya mengeluh pusing dan tubuhnya lemas. Tapi semakin lama, kondisinya memburuk. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat pasi, dan matanya terlihat cekung. Ia sering mengigau. Dalam tidurnya, menyebut-nyebut sesuatu yang tak jelas. Mas, ada yang manggil Sari. Mas, tolong, bisiknya dengan suara lemah saat Raffi duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang dingin. Raffi mengusap kening adiknya yang basah oleh keringat. Gak ada siapa-siapa, Dek. Mas di sini, Sari gak sendirian, bisiknya. Berusaha menenangkan, meskipun hatinya sendiri kacau. Tapi sejak Sari sakit, kejadian aneh mulai terjadi di rumah mereka. Setiap malam, Raffi sering terbangun karena mendengar suara tangisan. Suara itu lirih, terdengar seperti suara anak kecil, namun terasa begitu jauh. Kadang, suara itu datang dari luar rumah, kadang dari pojok ruangan tempat Sari tidur. Suatu malam, saat semua orang tertidur, Raffi membuka matanya dan melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di pojok ruangan, berdiri sesosok bayangan hitam, tinggi. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam menatap ke arah Sari. Dingin menjalar ke seluruh tubuh Raffi, tetapi ia memaksa dirinya untuk tetap diam, menahan napas agar tidak menarik perhatian makhluk itu. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, bayangan itu menghilang perlahan, lenyap di kegelapan. Sejak kejadian itu, kondisi Sari semakin memburuk. Ia tidak lagi bisa bangun dari tempat tidurnya, hanya terbaring dengan napas yang tersengal-sengal. Lalu, di suatu pagi yang kelam, ia pergi untuk selamanya. Raffi yang pertama kali menyadari, saat ia mencoba membangunkan adiknya, tubuh Sari sudah dingin. Matanya terbuka sedikit, tapi kosong, seperti seseorang yang ketakutan sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Ia tidak menangis,
tidak langsung berteriak. Ia hanya menatap tubuh adiknya dengan hati yang hancur berkeping-keping. Dan saat ia menoleh ke arah orang tuanya, ia melihat sesuatu yang membuat amarahnya membara. Mereka tidak terlihat sedih. Bahkan, ada sesuatu di mata mereka. Bukan kesedihan, bukan kehilangan, tapi rasa puas. Saat itu, Raffi tahu mereka benar-benar telah menumbalkan Sari. Setelah pemakaman Sari, rumah terasa begitu sunyi. Biasanya, adiknya akan berlarian ke sana kemari, berceloteh dengan ceria. Sekarang, hanya ada keheningan yang menusuk hati. Ada satu hal yang membuat Raffi tidak bisa berduka dengan tenang perasaan. Tidak wajar yang terus menghantuinya. Orang tuanya tidak menangis. Tidak ada kesedihan di wajah mereka. Bahkan, malam setelah pemakaman, Raffi melihat ibunya tersenyum samar di sudut ruangan. Senyum puas, amarahnya membara. Tapi ia menahannya. Ia harus mencari bukti sebelum menuduh mereka. Rahasia di balik pintu. Kamar malam itu, saat semua orang tertidur, Raffi berjalan perlahan ke kamar orang tuanya. Pintu kamar biasanya dikunci, tetapi malam ini entah kenapa tidak. Dengan hati-hati, ia mendorong pintu dan masuk. Ia meraba-raba dalam gelap, sampai tangannya menyentuh sesuatu di meja kecil di sudut kamar. Saat cahaya bulan menyorot ke arah benda itu, darahnya berdesir. Sebuah boneka jerami kecil. Bentuknya mirip anak kecil, dengan benang merah yang melilit tubuhnya. Ada bercak coklat kering di sekitar kepala boneka itu darah. Jantung Raffi berdetak kencang. Tangannya gemetar saat ia meraba lebih jauh ke bawah meja. Ada sesuatu yang dingin dan licin. Ia mengangkatnya dan melihat sebuah kendi berisi cairan. Merah pekat, darah. Ia ingin muntah, ingin berteriak, tapi ia tahu ini belum waktunya. Ia menyusuri kamar lebih jauh dan menemukan beberapa lembar kain putih dengan bercak yang sama. Bau anyir memenuhi ruangan, bercampur dengan bau dupa yang masih tersisa di udara. Saat itulah ia menyadari, ini bukan sekadar ritual biasa, ini pengorbanan, dan adiknya, Sari, adalah korban terakhirnya. Konfrontasi yang menyakitkan Raffi tidak bisa menahan diri lagi. Ia keluar kamar dengan amarah yang meluap-luap. Tanpa berpikir panjang, ia mengguncang tubuh ayahnya yang sedang tidur di ruang depan. "Bangun, Pak!" Suaranya bergetar menahan emosi. Pak Warto membuka matanya, mengerjap, lalu menatap Raffi dengan bingung. "Ada apa, Nat?" Raffi melempar boneka jerami itu ke depan ayahnya. "Ini apa, Pak?" "Jelasin ke aku!" Wajah Pak Warto langsung berubah pucat. Matanya melebar, napasnya memburu. "Kamu? Dari mana dapat ini?" Raffi tidak menjawab. Ia hanya menatap ayahnya tajam, menunggu pengakuan dari balik kegelapan. Bu Sarmi bangun dan mendekat, melihat apa yang terjadi. Saat ia melihat benda-benda yang ditemukan Raffi, wajahnya juga berubah. Tapi bukan ketakutan, melainkan rasa takut ketahuan. "Apa yang kalian lakukan ke Sari?" Suara Raffi bergetar. Peswarto menanduk. Tangannya mengepal. "Kami tidak punya pilihan, Nak." Suaranya parau. Raffi menggertakkan giginya. "Jadi benar, kalian tumbalkan Sari?" Pak Warto tidak menjawab. Tapi keheningan itu sudah cukup menjadi jawaban. Amarah meledak dalam dada Raffi. "Sari itu anak kalian juga, Pak. Dia adik aku. Kenapa kalian tega?" Bu Sarmi mencoba mendekati Raffi. "Nak, dengarkan dulu. Tidak ada yang perlu aku dengar." Raffi menepis tangan ibunya. "Kalian lebih memilih harta daripada anak sendiri. Kalian lebih memilih setan daripada keluarga." Pak Warto menatap anaknya dengan mata yang penuh rasa bersalah. Kami ingin hidup lebih baik." Raffi menahan napas, berusaha menenangkan amarahnya, tapi hatinya sudah terlanjur hancur. "Kalian bukan orang tuaku lagi," katanya lirih, tapi penuh kebencian. Tanpa berkata apa-apa lagi, Raffi berbalik, meninggalkan mereka dalam kesunyian di luar rumah. Ia menatap langit malam yang gelap. Di dalam hatinya, ia tahu satu hal, ia tidak akan pernah memaafkan mereka. Dan sejak malam itu, ia bersumpah akan mencari jalan keluar dari lingkaran dosa ini. Raffi duduk di depan rumahnya semalaman. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa berpikir jernih. Dingin malam menusuk kulitnya, tapi rasa dingin di hatinya jauh lebih menyiksa. Ia memandang rumah yang kini terasa asing. Tempat yang dulu penuh kehangatan, kini hanya menyimpan kegelapan. Ia tidak bisa tinggal di sini lagi. Ia harus pergi, meninggalkan rumah yang sudah tidak lagi rumah saat fajar mulai menyingsing. Raffi mengemasi beberapa pakaian
dan memasukkannya ke dalam tas lusuhnya. Ia tidak membawa banyak barang, hanya yang benar-benar diperlukan. Saat ia hendak melangkah keluar, tiba-tiba terdengar suara dari belakangnya. "Raffi, kamu mau kemana?" Suara ibunya terdengar cemas. Raffi menoleh, menatap Bu Sarmi yang berdiri di ambang pintu dengan wajah penuh kegelisahan. Tapi Raffi tidak melihat penyesalan di sana. Yang ada hanya rasa takut kehilangan sesuatu, mungkin bukan dirinya, tapi keberuntungan yang mereka dapatkan dari pesugihan. "Aku nggak bisa tinggal di sini lagi, Bu." Suaranya datar. Tanpa emosi, Bu Sarmi berusaha mendekat. "Raffi, jangan pergi. Semua ini untuk kebaikan kita, Nak. Untuk masa depan kita." Raffi tertawa kecil, tapi tanpa kebahagiaan. "Masa depan? Masa depan yang kalian bangun di atas nyawa Sari?" Pak Warto keluar dari kamar, menatap anaknya dengan wajah yang tak bisa diartikan. "Raffi, kita ini keluarga." Raffi menggeleng. "Keluarga nggak saling membunuh." Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan melangkah pergi. Bu Sarmi menangis memanggil namanya, tapi Raffi tidak menoleh. Ia tidak akan kembali. Pertemuan dengan Kiai Raffi berjalan tanpa arah. Ia tidak tahu harus kemana, hanya mengikuti langkah kakinya. Ia berjalan menyusuri jalan setapak di pinggir desa, melewati sawah yang masih diselimuti embun pagi. Perutnya lapar, tubuhnya lelah, tapi ia tidak peduli. Saat matahari mulai meninggi, langkahnya semakin berat, pandangannya kabur, kepalanya pusing, sampai akhirnya tubuhnya ambruk di depan sebuah surau kecil di pinggir jalan. Ketika ia membuka matanya, ia melihat seorang pria tua dengan sorban putih menatapnya dengan lembut. Wajahnya penuh ketenangan, sorot matanya seperti bisa menembus hatinya. "Anak muda, kamu dari mana?" tanya pria itu dengan suara lembut. Raffi berusaha bangun, mengusap wajahnya. "Saya dari desa seberang, Pak." Pria itu tersenyum. "Namaku Syakur. Kamu kelihatan seperti sedang dalam masalah besar." Raffi terdiam, lalu tanpa sadar, air matanya jatuh. Selama ini ia menahan semuanya sendiri, rasa sakit, kemarahan, kebencian. Tapi di depan orang asing ini, ia merasa semua itu runtuh. Aku nggak punya tempat lagi, Kiai." Suaranya bergetar. Kiai Syakur menepuk bahunya dengan lembut. "Kalau begitu, tinggallah di sini. Surau ini adalah tempat bagi siapa saja yang mencari ketenangan." Menemukan kedamaian di pesantren Raffi, akhirnya tinggal di pesantren kecil milik Kiai Syakur. Ia mulai belajar agama, mendalami Al-Quran, dan memahami makna kehidupan. Setiap hari, ia membantu membersihkan surau, memasak untuk santri lain, dan mendengar petuah Kiai Syakur. Di sini, ia menemukan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, ketenangan. Dulu, ia selalu berpikir bahwa kebahagiaan hanya bisa didapat dengan kekayaan. Tapi sekarang, ia mengerti bahwa kebahagiaan sejati datang dari hati yang bersih dan ikhlas. Ia bertekad untuk memperdalam ilmunya, untuk melawan ilmu hitam yang menghancurkan keluarganya dengan kebaikan dan cahaya agama. Dan saat itu, ia bersumpah, ia akan melawan dosa yang ditinggalkan orang tuanya. Hari-hari berlalu sejak Raffi meninggalkan rumah. Di pesantren, ia semakin mendalami ilmu agama dan menemukan ketenangan. Namun, di sisi lain, di rumah yang pernah ia tinggali, kegelapan mulai menyelimuti orang tuanya. Azab yang datang perlahan desa mulai berbisik tentang keluarga Pak Warto. Awalnya, bisnis mereka yang tiba-tiba melejit kini perlahan mengalami kemunduran. Warung yang dulunya ramai, kini sepi pelanggan. Barang dagangan sering basi, uang yang disimpan di dalam laci tiba-tiba hilang, bahkan tanpa ada yang mencurinya. Pak Warto dan Bu Sarmi awalnya menganggap ini hal biasa. Namun, mereka mulai sadar, ini bukan sekadar kebetulan. Malam-malam mereka tak lagi tenang. Setiap malam, suara tangisan lirih menggema di dalam rumah. Sesekali, terdengar suara tawa kecil, suara seorang anak perempuan. "Sari." Bu Sarmi menutup telinganya setiap kali suara itu muncul. "Tolong, Sari." "Ampun," teriaknya. Suatu malam, Pak Warto yang awalnya masih berusaha tegar, kini mulai takut. Hawa rumah mereka semakin mencekam. Lampu sering mati sendiri, benda-benda berpindah tempat. Dan setiap kali mereka tidur, mereka merasakan ada sesuatu yang menindih dada mereka. Dan itu baru permulaan. Penyakit mengerikan. Pak Warto mulai sakit-sakitan. Awalnya hanya batuk, ringan, lalu tubuhnya semakin lemas. Makanan yang ia makan terasa hambar. Dan semakin hari,
badannya semakin kurus. Kulitnya perlahan berubah, muncul bercak hitam di sekujur tubuhnya. Aku nggak sakit, ini pasti ulah mereka. Mereka mulai menagih. Lagi, gumam Pak Warto dengan suara gemetar. Bu Sarmi semakin panik. Ia membawa suaminya ke dukun yang dulu membantunya dalam ritual pesugihan. Namun, ketika mereka tiba di rumah dukun itu, mereka menemukan rumahnya kosong. Di pintu rumahnya tertulis dengan arang hitam, "Utang nyawa harus dibayar nyawa." Pak Warto jatuh terduduk, matanya berkaca-kaca. Ia tahu ia telah melakukan dosa besar, dan kini ia harus membayar harga yang setimpal. Teror arwah Sari Bu Sarmi pun tak luput dari azab. Setiap malam, ia melihat bayangan Sari berdiri di sudut kamar. Matanya kosong, kulitnya pucat, dan bibirnya menyeringai. "Kenapa, Bu? Kenapa Ibu tega?" Suara kecil itu terdengar lirih, tapi menghantam Bu Sarmi seperti petir. Bu Sarmi menjerit, mencoba berlari keluar kamar, tapi pintu tertutup sendiri. Tangannya gemetar, kakinya lemas. Dulu Ibu bilang sayang sama Sari, tapi kenapa Ibu bunuh Sari? Bayangan itu semakin dekat. Bu Sarmi memejamkan mata, berharap ini hanya mimpi. Namun, ketika ia membuka mata lagi, wajah Sari hanya beberapa inci dari wajahnya. Wajah yang dulu begitu cantik, kini membusuk dengan darah menetes dari matanya. "Ibu harus merasakan apa yang aku rasakan." Tiba-tiba, tubuh Bu Sarmi terasa berat. Ia tak bisa bernapas. Ia mencoba berteriak, tapi tak ada suara yang keluar saat Peji tiba. Para tetangga menemukan Bu Sarmi terduduk di pojokan rumah. Wajahnya penuh cakaran sendiri, dan matanya kosong seperti orang gila. Azab tak terhindarkan kabar. Ini akhirnya sampai ke telinga Raffi. Salah satu tetangga datang ke pesantren, membawa cerita mengerikan tentang keadaan orang tuanya. Pak Warto sekera, badannya membusuk seperti mayat hidup, dan Bu Sarmi sekarang sudah tidak waras. Setiap malam dia teriak-teriak minta ampun, kata tetangga itu dengan wajah ngeri. Raffi terdiam, tidak ada kebahagiaan dalam hatinya. Ia tidak pernah berharap orang tuanya mengalami nasib seperti ini. Namun, ia juga tahu, inilah balasan bagi mereka yang menukar nyawa dengan harta. Ia mengepalkan tangan. Kini, ia sadar bahwa ilmu hitam hanya akan membawa kehancuran. Ia harus melakukan sesuatu. Ia harus menyelamatkan mereka dengan cahaya iman. Kabar buruk akhirnya sampai ke pesantren. Seseorang dari desa datang tergesa-gesa. Wajahnya penuh ketakutan. Ia langsung mencari Raffi yang sedang duduk mengaji di serambi pesantren. "Raffi, pulanglah. Orang tuamu mereka sekarat." Jantung Raffi berdegup kencang. Ia menatap Al-Quran di tangannya, menghela napas panjang. Haruskah ia kembali? Setelah semua yang terjadi, ia sudah berusaha melupakan rumah itu, tempat di mana adiknya, Sari, dikorbankan demi kekayaan. "Namun, Ustadz, bolehkah saya pulang?" tanya Raffi kepada Kiai Syakur. Kiai Syakur menatapnya dalam-dalam, lalu mengangguk. "Pergilah, nak. Mungkin ini bagian dari perjalanan hidupmu." Tanpa menunggu lama, Raffi bergegas meninggalkan pesantren. Kembali ke rumah penuh dosa ketika Raffi tiba di desanya. Suasana terasa aneh. Banyak tetangga berkumpul di depan rumahnya, berbisik-bisik dengan wajah ngeri. Langkahnya terasa berat. Ia memasuki rumah itu, tempat yang dulu penuh kenangan, kini terasa seperti neraka dunia. Begitu ia masuk, bau busuk langsung menusuk hidungnya. Dan di dalam kamar, ia melihat ayahnya. Pak Warto terbaring di atas dipan reot. Tubuhnya sudah tak berbentuk manusia. Lauji, kulitnya menghitam, mengelupas, dan penuh belatung. Matanya terbuka, kosong, seolah-olah jiwanya sudah lama pergi, sebelum tubuhnya benar-benar mati. Raffi mundur selangkah, menahan muntah. Tetangga yang berdiri di belakangnya berbisik, "Kami ingin menguburkannya sejak tadi." Tapi tubuhnya aneh, seperti bukan manusia lagi. Raffi menelan ludah. Ia menatap wajah ayahnya yang kini hanya tinggal sisa. Air mata menggenang di matanya. Inikah akibat dari pesugihan itu? Ya, ia ingin marah, ingin berteriak, tapi ia hanya bisa diam. Hatinya kosong. Tanpa berkata-kata, Raffi membantu warga mengafani tubuh ayahnya yang membusuk. Ia tahu, bagaimanapun dosanya, ia tetap ayahnya. Mereka memakamkan Pak Warto sebelum matahari terbenam. Saat tubuh itu masuk ke dalam tanah, Raffi hanya bisa menatapnya dengan perasaan campur aduk. Selesai. Namun, ini belum berakhir. Ibu yang semakin gila setelah kematian Pak Warto. Keadaan Bu Sarmi justru semakin parah. Ia duduk di sudut rumah, menggigil,
menatap kosong ke arah lantai. Setiap malam, terdengar suara jeritanya memanggil nama Sari. Sari, ibu minta maaf nak, jangan ambil ibu. Tolong, tolong. Tangan dan kukunya berdarah karena sering mencakar wajahnya sendiri. Raffi yang melihatnya hanya bisa menangis. Dalam hati, mengapa bu? Bisiknya lirih. Bu Sarmi tidak menjawab. Ia hanya menatap ke sudut ruangan, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Lalu tiba-tiba, ia menjerit. Tidak, jangan tarik aku. Ampun. Ia berlari keluar rumah, tubuhnya gemetar hebat. Semua orang yang melihatnya hanya bisa terpaku. Dan malam itu, Bu Sarmi menghilang. Penduduk desa mencari kemana-mana, tapi tak ada yang menemukan jejaknya. Hingga 3 hari kemudian, tubuhnya ditemukan di pinggir sungai. Tubuhnya membiru. Wajahnya dipenuhi ekspresi ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Mata itu membelalak, mulutnya terbuka seolah masih ingin berteriak. Warga berbisik, mengatakan bahwa arwah Sari telah menjemputnya. Dan di saat itu, Raffi hanya bisa menutup mata. Semoga Allah mengampuni kalian, Bu ya. Setelah pemakaman ibunya, Raffi merasa hampa. Semua telah berakhir, tapi hatinya masih penuh luka. Ia duduk sendirian di tepi makam Sari. Adik kecilnya yang dulu selalu tersenyum ceria. Maaf Sari, kakak nggak bisa nolongin kamu, bisiknya, menahan air mata yang nyaris jatuh. Hatinya masih dihantui penyesalan. Meski orang tuanya sudah menerima akibat dari perbuatan mereka, luka dalam dirinya tetap menganga. Namun, ia tahu tidak bisa terus larut dalam kesedihan. Kembali ke pesantren setelah beberapa hari mengurus semua hal di rumahnya, Raffi kembali ke pesantren. Perjalanannya kali ini terasa berbeda. Saat pertama kali datang ke pesantren, ia membawa beban dendam dan kemarahan. Kini, ia kembali dengan hati yang rapuh, tapi juga dengan tekad baru. Ketika sampai di halaman pesantren, ia melihat Kiai Syakur sudah menunggunya. Seakan beliau tahu bahwa Raffi akan kembali. Saya sudah menunggumu nak, kata Kiai Syakur dengan senyum lembut. Raffi langsung menundukkan kepala, berusaha menahan tangis. Namun begitu tangannya digenggam oleh Kiai, air matanya tumpah. Raffi menangis dalam diam, merasakan hangatnya kasih sayang. Yang berbeda, pelajaran tentang memaafkan di dalam pesantren. Raffi kembali menjalani hari-harinya dengan mengaji, salat, dan berdiskusi dengan para santri lainnya. Namun, ada sesuatu yang masih mengganjal di hatinya. Suatu malam, setelah salat Isya, Raffi duduk berdua dengan Kiai Syakur di serambi masjid. Kiai, bagaimana saya bisa memaafkan? Saya masih marah. Meski mereka sudah tiada, Kiai Syakur menghela napas pelan. Raffi, memaafkan itu bukan untuk mereka, tapi untuk hatimu sendiri. Hafi, terjiang. Selama kamu masih menyimpan amarah dan dendam, kamu tidak akan pernah benar-benar tenang. Tapi mereka membunuh Sari, Kiai, dan Allah sudah memberikan hukumannya. Nah, apakah itu masih belum cukup? Raffi menggigit bibirnya. Benar, Allah sudah membalas semuanya. Lalu, bagaimana caranya memaafkan? Kiai Syakur menepuk pundaknya dengan lembut, dengan mendekatkan diri kepada Allah. Karena hati yang penuh dengan cahayanya, tidak akan ada ruang. Antak dendam. Mendalami agama setelah percakapan itu, Raffi mulai mengubah fokus hidupnya. Ia tidak ingin lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Hari-harinya di pesantren semakin penuh makna. Ia bangun lebih awal untuk salat tahajud, memperbanyak dizik, dan mulai menghafal Al-Quran. Setiap kali hatinya terasa berat, ia mengadu kepada Allah. Perlahan, rasa marah dan sakit hati itu mulai memudar. Ia sadar, Allah yang membolak-balikan hati. Jika dulu hatinya penuh kebencian, kini hatinya penuh ketenangan. Ia ingin membalas semua kejahatan yang pernah ia alami dengan kebaikan. Dan tanpa ia sadari, perjalanan ini telah membawanya semakin dekat dengan jalan seorang ustaz. Setelah sekian lama belajar di pesantren, Raffi mulai memahami bahwa dunia ini bukan hanya dihuni oleh manusia. Ada makhluk-makhluk lain yang hidup berdampingan. Ada yang baik, tapi ada pula yang menyesatkan. Ia semakin menyadari bahwa pesugihan bukan hanya sekadar kepercayaan bodoh, tapi benar-benar ada, dan dampaknya sangat nyata. Ia sendiri telah kehilangan adik dan orang tuanya. Karenanya, kini ia tak lagi ingin hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia ingin melawan kegelapan dengan cahaya, ilmu, ruqyah dan doa-doa perlindungan di bawah bimbingan Kiai Syakur. Raffi mulai mendalami ilmu ruqyah, yakni cara mengusir gangguan makhluk halus
dengan ayat-ayat Al-Quran. Jangan pernah takut kepada setan, nak. Takutlah hanya kepada Allah. Pesan Kiai Syakur. Raffi menghafalkan ayat-ayat perlindungan seperti ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, dan Al-Baqarah. Ia belajar bagaimana membaca doa dengan penuh keyakinan. Karena yang membuat doa itu ampuh bukanlah sekadar bacaannya, tetapi keyakinan dalam hati. Semakin hari, Raffi semakin kuat dalam ibadahnya. Ia sering bangun malam untuk salat tahajud, berpuasa sunnah, dan semakin banyak menghafal Al-Quran. Ia mulai merasakan ketenangan yang luar biasa. Namun, perjalanan ini belum selesai. Menolong korban pesugihan suatu malam, seorang lelaki tua dari desa datang ke pesantren. Wajahnya penuh kecemasan. "Kiai, tolong cucu saya." Dia terus menangis dan berteriak ketakutan setiap malam. "Saya takut. Ini akibat pesugihan orang tuanya." Raffi yang mendengar itu langsung teringat kejadian masa lalunya. Ia meminta izin kepada Kiai Syakur untuk ikut membantu. Sesampainya di rumah lelaki tua itu, suasana terasa mencekam. Ada hawa dingin yang tidak wajar. Di dalam kamar, seorang bocah kecil sekitar 5 tahun duduk meringkuk di sudut ruangan. Matanya sembab karena menangis terus-menerus. Begitu Raffi masuk, bocah itu langsung menjerit ketakutan. "Jangan dekati aku. Aku nggak mau pergi. Aku nggak mau jadi tumbal." Raffi merasakan bulu kuduknya meremang. Bocah ini sudah melihat sesuatu yang jahat. Pertarungan melawan makhluk gaib tanpa ragu. Raffi mulai membaca ayat kursi dengan lantang. Suasana di dalam rumah semakin mencekam. Angin bertiup kencang, meski semua jendela tertutup rapat. Bocah itu menjerit makin kencang. Tubuhnya kejang-kejang. Dari sudut ruangan terdengar suara geraman. "Anak ini sudah menjadi milik kami." Raffi tak gentar. Ia melanjutkan bacaan ruqyah dengan penuh keyakinan. Suaranya semakin keras, menggema ke seluruh ruangan. Bocah itu tiba-tiba muntah hitam. Aroma busuk menyebar ke seluruh ruangan. Perlahan, tubuh bocah itu mulai tenang. Ia berhenti menjerit dan jatuh tertidur dengan wajah damai. Makhluk itu telah pergi, semakin dihormati di pesantren sejak kejadian itu. Raffi semakin sering diminta membantu warga yang mengalami gangguan gaib. Ia tidak hanya mengusir jin atau makhluk halus, tapi juga menyadarkan orang-orang yang masih terjerumus dalam pesugihan. Ia tahu, tidak cukup hanya melawan ilmu hitam dengan doa, tapi juga dengan ilmu dan keimanan yang kuat di pesantren. Raffi mulai dikenal sebagai santri yang memiliki ilmu tinggi dalam melawan gangguan makhluk halus. Namun, baginya, ini bukan soal dihormati atau dipuji. Ini adalah caranya untuk menebus kesalahan masa lalu, sekaligus memperkuat langkahnya menuju jalan yang lebih terang. Ia tak ingin ada lagi anak yang kehilangan keluarganya karena pesugihan. Ia tak ingin ada lagi orang yang memilih jalan sesat demi kekayaan. Dan ia tahu, perjuangannya masih panjang. Bertahun-tahun sudah berlalu sejak Raffi meninggalkan desa yang penuh kenangan pahit baginya. Kini, ia telah menjadi seorang santri yang matang, penuh ilmu agama, dan memiliki keimanan yang lebih kuat. Namun, hati kecilnya selalu memanggilnya untuk kembali, bukan untuk mengenang luka lama, tapi untuk membawa perubahan. Dan akhirnya, hari itu tiba. Kepulangan yang dingin ketika Raffi melangkah masuk ke desanya, suasana terasa berbeda. Dulu, desanya penuh dengan orang-orang yang mengejar kekayaan dengan cara instan. Tapi setelah kejadian tragis yang menimpa orang tuanya, banyak yang mulai takut dan menjaga jarak dari dunia pesugihan. Banyak mata yang menatapnya dengan canggung. Ada yang menendok, ada yang berbisik, dan ada pula yang sekadar memandang dengan rasa bersalah. Seorang lelaki tua, Pak Dharma, menghampiri Raffi dengan raut wajah menyesal. "Raffi, kamu sudah kembali, nak. Maaf, kami semua dulu nggak pernah peduli. Kami cuma diam waktu keluargamu terjerumus. Kami takut." Raffi hanya tersenyum. "Sudah, Pak, semua sudah berlalu. Sekarang yang penting adalah masa depan desa ini." Takut terjerumus kembali sejak kematian tragis orang tua Raffi. Banyak warga desa yang mulai menjauhi dunia pesugihan. Namun, ketakutan masih tersisa di hati mereka. Takut bahwa kemiskinan akan kembali menghantui mereka. Takut bahwa tanpa pesugihan, hidup mereka akan tetap susah. Dan yang paling penting, mereka takut bahwa anak-anak mereka bisa mengikuti jejak yang salah. Karena itulah, ketika mereka mendengar bahwa Raffi telah menjadi santri dan belajar agama, banyak yang merasa ia adalah harapan baru bagi desa mereka. Mengajarkan agama kepada anak-anak muda, Raffi tidak ingin hanya sekadar kembali. Ia ingin membantu mengubah pola
pikir masyarakat desanya. Ia mulai mengajarkan agama kepada anak-anak muda agar mereka tidak lagi tergoda dengan cara-cara instan untuk kaya. Ia mendirikan pengajian kecil di musola desa, mengajarkan Al-Quran, doa-doa, dan nilai-nilai ketakwaan. Awalnya hanya beberapa anak muda yang datang, tapi lama-kelamaan semakin banyak yang bergabung. Mereka tidak hanya belajar tentang agama, tetapi juga tentang arti kerja keras, keikhlasan, dan cara mencari rezeki yang halal. Menjadi cahaya di tengah kegelapan seorang pemuda desa, Budi, suatu hari menghampiri Raffi dengan wajah bingung. "Bang Raffi, dulu bapakku juga hampir ikut pesugihan, tapi setelah lihat nasib orang tuamu, dia mundur, tapi sekarang usaha kami bangkrut. Aku bingung bang, harus gimana?" Raffi tersenyum. "Budi, rezeki itu datang dari Allah, bukan dari setan. Kadang kita diuji, tapi kalau kita sabar dan tetap berusaha, Allah pasti kasih jalan." Ia mulai mengajarkan Budi dan pemuda lainnya tentang cara berbisnis kecil-kecilan yang halal, agar mereka tidak tergoda dengan jalan pintas seperti pesugihan. Sedikit demi sedikit, desanya mulai berubah. Mereka tak lagi percaya pada pesugihan. Mereka mulai percaya bahwa kerja keras lebih berharga daripada kekayaan instan yang penuh kutukan. Dan semua itu berkat seorang pemuda yang dulu pergi dengan luka, tapi kembali dengan cahaya. Bertahun-tahun sejak kepulangannya ke desa, Raffi kini dikenal sebagai seorang ustaz, bukan hanya karena ilmunya, tetapi karena pengalaman hidupnya yang penuh luka telah mengajarkannya tentang arti keimanan. Ia bukan sekadar berceramah, tetapi benar-benar membantu orang-orang yang ingin bertobat dan menjauhi pesugihan, melawan sisa-sisa ilmu hitam. Meskipun banyak warga yang mulai sadar dan kembali ke jalan yang benar, masih ada beberapa yang terjerumus. Beberapa orang tetap mencari jalan pintas untuk kaya. Mereka yang pernah melakukan pesugihan masih dihantui oleh makhluk gaib. Ada yang selalu melihat bayangan hitam di rumahnya. Ada yang mendengar suara tangisan. Di tengah malam, ada pula yang mendadak jatuh sakit tanpa sebab. Raffi tidak tinggal diam. Dengan ilmu agama yang ia pelajari di pesantren, ia membantu mereka dengan doa-doa, ruqyah, dan bimbingan taubat. Setiap kali ia berhasil membantu seseorang keluar dari jerat ilmu hitam, hatinya terasa semakin ringan, seolah-olah ia sedang menebus dosa masa lalu keluarganya. Takdir telah membalas kejahatan orang tuanya kini. Raffi tidak lagi dipenuhi dendam. Ia tidak lagi bertanya-tanya, kenapa harus adiknya, Sari, yang menjadi korban. Ia mulai memahami bahwa takdir telah membalas perbuatan orang tuanya. Mereka memilih jalan yang salah, dan mereka menerima akibatnya. Tapi, Raffi memilih jalan yang benar, dan Allah membalasnya dengan ketenangan. Ia telah berdamai dengan masa lalu. Doa di makam Sari suatu sore, Raffi berjalan sendirian ke pemakaman desa. Di sana, di bawah pohon rindang, terbaring makam adiknya, Sari. Ia berlutut di depan nisan sederhana itu. Tangannya terangkat, berdoa dengan penuh keikhlasan. "Sari, maaf, kakak dulu gak bisa melindungimu. Tapi sekarang, kakak udah tahu jalan yang benar. Semoga Allah tempatkan kamu di surga yang paling indah." Angin sore berhembus pelan, seolah-olah membawa bisikan lembut yang menenangkan hatinya. Kini, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi kebencian, hanya ketenangan dan keyakinan bahwa Allah selalu memiliki rencana terbaik untuk setiap hambanya.